Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, yang berhadir di Balai MTS Terpadu Berkah kita tercinta ini dalam acara sosialisasi tata tertib lalu lintas dan pencegahan kenakalan remaja. Tak lupa juga selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kapolres Kota Palangkaraya atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kanit Dimas Polsek Pahandu Kota Palangkaraya, yang terhormat Ibu Kanit Kamsel Satlantas Polresta Kota Palangkaraya, yang terhormat Kepala Madrasah MTS Terpadu Berkah Palangkaraya beserta Dewan Guru dan staf tata usaha. Yang saya banggakan teman-teman semua yang ada pada acara ini. Perkenalkan, nama saya Lea Angis Purnama selaku pembawa acara. Adapun rangkaian acara dalam kegiatan kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan oleh Kepala Madrasah MTS Terpadu Berkah Palangkaraya. Yang ketiga, sosialisasi lalu lintas dan pencegahan kenakalan remaja oleh Satlantas Polresta Kota Palangkaraya. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang keenam, doa, dan yang keenam, penutup. Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala Madrasah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makan salad di bawah pohon pepaya. Yang menjawab salam serempak mudah-mudahan dapat duit 10 juta. Ya, amin ya Rabbal. Kancangi ya, yang jawab salam mudah-mudahan anak jadi anak yang soleh, panjang umur, berkah rezekinya, mudah-mudahan jadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Saya ulang, kencang dan semangat, masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makan al-mubarak wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa dhurriyyatina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dan mengucap alhamdulillah ya rabbil dan berselawat kepada baginda Rasulullah dan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah kelak di yaumul mizan. Amin ya rabbal. Yang terhormat Wakil Ketua Yayasan Ustadz Adena beserta para pengasuh Panti Asuhan Berkah Palangkaraya LKSA. Yang terhormat Ibu Kanit Kamsel LPDA Ibu Lutfi Triwulansari beserta 3 staf orang. Alhamdulillah hadir di sini ada Bapak Ade, Ibu Renzi. Kita kenalan dulu ya, Bapak Ade, Ibu Lutfi, Ibu Renzi. Ibu siapa nama beliau? Yang mana Ibu Renzi? Ibu Lutfi yang mana? Bapak Ade yang mana? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Kanit, Ibu Lutfi beserta staf jajaran Satlantas Polresta Palangkaraya. Yang perlu hormati guru, staf tata usaha, para dewan asatidz, asatidah MI dan MTS Terpadu Berkah Palangkaraya dan
saya banggakan anak-anakku sekalian yang hadir pada agenda yang sangat bermanfaat ini. Anak-anakku sekalian dari kelas MI dan MTS. Nah, tepuk tangan untuk antum. Alhamdulillah. Singkat saja, mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran, berbagi waktu, berbagi kesibukan di sela-sela kesibukan Ibu Kanit, Ibu Lutfi beserta staf jajaran Satlantas Polresta Palangkaraya berkenan hadir dalam acara agenda yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan nanti diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang mana adalah sosialisasi tata tertib lalu lintas dan pencegahan kenakalan remaja. Maka kami sampaikan Ibu Lutfi, di sini alhamdulillah MI dan MTS ini sudah berdiri hampir 3,5 tahun, 4 tahun ini, 2024 ini 4 tahun. Alhamdulillah sudah memenuhi kelas dari MI-nya itu kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kalau misalkan kita lewat dari depan itu nggak terlihat sekolahnya. Jadi masyarakat samping pun kanan kiri nggak baru kenal ada sekolahnya. Seperti itulah untuk eksistensi keberadaan dari madrasah kita, yang mana Ibu Lutfi alhamdulillah hadirnya Bu Hanbian di sini ada menambahkan silaturahim, khususnya yaitu anak-anak kita ini adalah di panti asuhan berkah. Namanya panti asuhan, yang mana terdiri dari broken, duafa, dan juga yatim atau piatu atau yatim dan piatu. Nah, maka dari itu sudi kiranya nanti bisa menyampaikan berbagi ilmu kepada anak-anak semua yang ada di MI atau MTS. Di sini ada terbagi dua, Ibu Lutfi. Ada yang mukim, ada yang non mukim, ada yang ma'asrama, ada yang tidak ma'asrama. Nah, yang ma'asrama ini 125 anak, yang mana mereka mungkin mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di panti asuhan. Yang formalnya ada di kelas kelas kita ini. Nah, ini kan kelas kita terbagi-bagi. Ada di ujung sana, ada di samping sini, ada yang di samping sana lagi, ada lagi. Nah, maka dari itu mohon doanya Ibu Lutfi beserta staf jajaran Satlantas Polresta Palangkaraya. Mudah-mudahan kita ada hajat besar, yaitu melunasi daripada tanah di samping, wakaf tanah yang ada di samping ini. Mudah-mudahan cepat lunas. Insya Allah hajatnya adalah insya Allah kita membangun lembaga pendidikan di samping, dan insya Allah kita membangun masjid yang ada di samping nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang kedua, memohon maaf kami keluarga besar Panti Asuhan Berkah MI dan MTS Terpadu Berkah, mohon maaf apabila sambutan kami kurang berkenan dari tempat, dari waktu, dan mudah-mudahan pertemuan kita bukan di awal dan di akhir. Amin ya Rabbal. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Satlantas Polresta Palangkaraya mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan berkah karir urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Dan pesan terakhir, ketika nanti Ibu Lutfi beserta kawan-kawan menyampaikan materi, maka tidak boleh apa? Tidak boleh berjan. Ingat kemarin tutup 1, buka 5. Tutup mulut, buka hati, buka mata 2, buka telinga 2. Maka 5 yang dibuka, tutup 1. Ya, oke, itu aja. Saya mau dengar tepuk semangat dulu pagi hari ini. Tepuk semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah MTS Terpadu Berkah Palangkaraya
Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Kanit Bimas Polsek Pahandut Kota Palangkaraya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih adik-adik yang terhormat Bapak Kepala Yayasan dan Bapak dan Ibu pendamping di Panti Asuhan Berkah. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya kehadiran kami di sini mengganggu dan memohon meluangkan waktu sejenak untuk adik-adik. Kami di sini akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan untuk adik-adik semua. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Kami dari Satlantas Polresta Palangkaraya. Di sini kami akan memberikan himbauan. Jadi sebenarnya tugas polisi itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah mencegah, menghimbau agar adik-adik semua penerus-penerus bangsa di sini menjadi anak-anak yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih. Terima kasih. Adik-adik, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Jadi di sini kami akan memberikan materi. Materinya nggak banyak sih ya, nggak banyak. Jadi jangan bosan ya dengar suara saya. Kalau ada yang mau ditanya, tanya ya, karena tidak setiap hari akan ketemu saya. Beda dengan sama dengan Bapak Kepala Yayasan, dengan ibu-ibu pendamping, bapak pendamping di sini setiap hari ketemu. Tapi kalau sama kami nggak setiap hari ya ketemu. Iya, adik-adik di sini mungkin materi yang pertama lebih dulu yaitu pencegahan bullying. Ada yang tahu nggak bully itu apa? Tahu. Boleh nonton berita ya mereka? Boleh ya. Iya, berarti sudah tahu ya berita kalau ada yang bunuh diri karena bully. Bully itu berawal dari apa sih? Bully itu berawal dari bercanda ya. Iya. Banyak ya di luar Palangkaraya. Tapi betah nggak di sini? Ada yang nggak betah, nggak usah di sini katanya. Betah nggak? Iya, betah ya. Iya, harus betah dong. Tempatnya di sini bersih ya. Di sini tempatnya bersih. Setiap hari banyak temannya ya di sini. Kemudian berikutnya yang mengganggu apa? Mental, mengganggu mental. Jadi yang sudah sampai bunuh diri itu sudah terganggu mentalnya. Adik-adik dari kalau nggak ada yang mau ditanyain saya lanjutin. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Di sini pencegahan bully yang harus dilakukan apabila adik-adik sekalian merasakan perasaan tidak nyaman. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Itu udah tepat, sakit hati. Apa? Yang harus dilakukan pertama kali adalah melaporkan kepada yang lebih dewasa. Di sini siapa yang lebih dewasa? Dan ustazahnya, supaya tidak bosan-bosannya mendengarkan keluhan dari anak-anak. Dan bully ini apabila ada salah satu dari anak-anak di sini sudah melakukan pengakuan ya, itu sangat mengganggu mental ya. Mengadu dulu nih sama ustazahnya. Yang kedua, habis mengadu apa?
setelah lapor sama usahanya bisa dilaporkan ke kepolisian. Jadi tindakan bully itu ada pasalnya loh, adik-adik. Bisa dilakukan kurungan selama. Di sini pada punya cita-cita kan? Iya. Jadi adik-adik di sini kalau punya cita-cita jadi polisi, jadi tentara, jadi pilot, ya, semuanya harus menjaga tindakan kriminalitas. Karena apabila tercatat tindakan kriminalitas, tidak dapat melakukan pendaftaran menjadi aparat negara. Ya, dulu nih ya saya cerita ini. Dulu saya adalah anak yang paling bandel di rumah. Iya benar. Kerjaan saya dulu suka bolos. Ya, kerjaan saya dulu suka bolos. Terus habis itu yang kedua saya suka ngalangin sekolah. Saya tidak jadi orang. Saya akan dibelikan sama ibu saya gerobak sayur, ya. Sedangkan secara kakak saya yang pertama dokter, yang kedua polisi, yang ketiga saya, kakak ipar saya juga tentara. Masa saya mau jualan sayur? Itulah yang mindset dalam benak saya. Oh iya ya, saya harus jadi polisi. Jadi jodoh, sekarang bicara jodoh ya. Jodoh itu tidak jauh dari profesi. Kalau kita jadi orang baik, profesi kita polisi, nggak jauh-jauh jodohnya juga polisi. Ya, kalau seandainya kita, jadi di sini yang cowok-cowok kalau mau punya istri yang wanita karir, nah berarti harus memperbaiki diri, menjadikan dirinya menjadi apa? Pria karir gitu ya. Iya. Di sini yang cewek-cewek kalau mau punya suami polisi, biasanya kalau polisi itu nggak jauh-jauh dari perawat, bidan, ya, pegawai bank, nggak jauh-jauh. Malah jarang polisi punya istri polwan. Ya, polwan itu jual mahal soalnya, nggak sombong ya. Sama-sama polisi kadang-kadang nggak mau, kadang-kadang. Iya. Adik-adik, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Kita akan beralih ke materi berikutnya, yaitu tentang lalu lintas. Ada yang mau ditanya? Nah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ade. Pak Ade di sini adalah partner kerja saya. Dia di sini adalah guru PKS. Ada yang tahu PKS enggak? Tahu? PKS itu polisi keamanan sekolah. Jadi nanti kalau di sekolah sini mau ada PKS, mau ada ekstrakurikuler tentang PKWMA, itu nanti minta sama Pak Ade, biar Pak Ade meluangkan waktunya untuk membentuk adik-adik menjadi PKS. Iya. Yang mau jadi polisi emang ada di sini? Oh enggak, ya peminat polisi ya. Adik-adik, kalau melihat polisi jangan lihat oknumnya ya. Tadi saya dengar ada yang ngomong Ferdi Sambo. Iya. Saya dengar ada yang ngomong Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Habis itu yang lain itu hanya oknum. Polisi baik itu banyak sekali. Seperti saya. Seperti rekan-rekan tim saya di sini baik karena kami meluangkan waktu berusaha berbagi ilmu sama adik-adik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Materi dilanjutkan sama Pak Ade ya. Iya. Boleh duduknya diperbaiki? Iya, diperbaiki dulu.
Bapak Kepala Madrasah, ya, Bapak Ustadz, Bapak Guru, Ibu Guru Wali Kelas, Wakil Kepala Madrasah, dan pegawai daripada madrasah. Ada 2 kegiatan hari ini dan bahkan sampai siang. Ya, kita hari ini sampai ke Kelurahan Marang, sampai ke Kecamatan Sabangau. Baik, adik-adik, untuk materi tertib berlalu lintas, karena posisinya di madrasah ini sudah ada yang pernah mengalami kecelakaan, ya. Kecelakaannya sederhana, nabrak kucing, nabrak bak sampah, ya. Ada nabraknya listrik, ada yang kendaraannya ya berbenturan dengan truk, ada. Masih selamat? Alhamdulillah, ya, masih selamat. Karena masih selamat, kira-kira kalau yang tadi berbenturan dengan truk, oh ada gerobak juga, ada nabrak gerobak juga, ada. Waduh, sekarang sederhana seperti ini, adik-adik, kiranya kalau yang mengendarai kendaraan bermotor tadi berbenturan dengan gerobak nih, kira-kira ya gerobak yang jualan, kira-kira merugikan nggak sama orang lain? Kira-kira merugikan nggak yang sama yang ditabrak? Piringnya pecah, gerobaknya rusak, kira-kira merugikan orang lain tidak? Ya, kalau orang lain saja rugi, apalagi diri sendiri. Kira-kira mau dilanjutkan nggak yang rugi-rugi seperti itu? Pertanyaannya lagi, kira-kira kalau yang banyak merugikan seperti itu, kalau dalam pelajaran banyak negatifnya daripada positifnya, kira-kira hal tersebut dilanjutkan tidak? Dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, adik-adik pengen melanjutkan, kira-kira memberatkan orang tua tidak? Karena adik-adik tidak bisa sekarang memberikan ganti rugi kepada orang lain menggunakan uang pribadi adik-adik karena belum bekerja. Kalau mau dilanjutkan, kira-kira merugikan orang tua tidak? Yang merasa seperti itu orang tuanya dirugikan, mau dilanjutkan tidak? Yang merugikan orang lain. Yang naik sepeda motor di sini angkat tangan. Ya. Baik. Kalau naik, alasannya apa? Naik kendaraan bermotor itu ke sekolah hanya untuk buat gaya, ya, hanya untuk memperlihatkan kelebihan daripada materi. Sebaiknya mulai hari ini adik-adik hentikan. Kenapa? Lebih baik kalau adik-adik punya cita-cita bangun agak pagian, habis sholat subuh cepat mandi, sarapan, gunakanlah transportasi sehat merakyat, yaitu jalan kaki dan sepeda. Karena apa? Jujur ya, Bapak nyampaikan, Bapak melaksanakan hal tersebut sejak SMP, SD, SMP kita bersepeda, kita berjalan kaki. Manfaatnya ketika mau jadi polisi, keselamatan jasmani Bapak bagus, ya. Karena kita terpola hidup kita, yang pertama satu sudah disiplin, yang kedua jasmani kita terbentuk dengan baik. Walaupun rumah kita jauh, Pak, saya jauh di Mahir Mahal, jalan apa? Misalnya ada yang di Jalan Badak, ada yang di Jalan Putih, ada yang di Jalan Kereng sana. Kalau kita bangun pagi bersepeda, tentunya akan sehat. Pulangnya gimana? Ya pelan-pelan, ya, pasti akan kuat. Bedakan yang naik sepeda mana nih? Yang naik sepeda tiap hari angkat tangan. Ya, benar. Yang naik sepeda angkat tangan.
Yang jalan kaki? Ya. Baik. Gini, yang naik sepeda motor suatu saat di tolong Pak Ustadz, kalau pas pelajaran olahraga, ya inilah benar-benar mana yang jalan kaki sama sepeda motor. Kalau yang sepeda motor kalah, berarti naik sepeda motor itu tidak ada manfaatnya pada usia sekarang. Ya, berarti yang naik sepeda motor itu tanda-tandanya salah satu adalah apa? Siswa-siswa yang koma, tidak mau maju. Ya, karena apa? Memajukan dirinya saja tidak mau, apalagi orang lain. Ya, tanda-tandanya pemalas, tidak mau membangun fisik. Yang selanjutnya tidak diperkenankan secara aturan undang-undang karena belum cukup umur. Mohon maaf kalau di sini ada hal yang seperti itu, Pak Ustadz atau Ibu, tolong sampaikan ke kita. Kalau memang perlu kita konseling, hadapkan orang tuanya, kita datang ke sini, kita bantu, kita konseling, biar adik-adik yang menggunakan kendaraan roda 2 ini tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Kenapa? Proses belajar mengajar akan terganggu karena apa? Karena masalah di luar. Ya, ketika adik-adik pulang, adik-adik masih menggunakan seragam sekolah, takutnya mampirnya ke tempat yang lain. Ya, pasti singgah di bengkel, bannya dilepas, ya diganti sama ban gerobak misalnya, kan kita nggak tahu saking trennya. Ya, motornya dirubah misalnya, kan mesinnya diganti sama mesin motor, kan kita nggak tahu. Ya, saking terkejut. Ya, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang terkejut menerima kemajuan. Terkejut, sekarang sepeda motor tidak perlu pakai ban, diganti misalnya. Atau naik sepeda motor itu cuma didorong dari rumah sampai sekolah. Ya siapa tahu kan terkejut menerima kemajuan. Ya, secara aturan tidak boleh. Apalagi adik-adik berseragam sekolah. Kasihan sekolahnya yang nggak tahu apa-apa, sudah bagus, kena imbas daripada adik-adik perilakunya di luar. Apakah adik-adik atau pulang ini tanya ya sama orang tua, kemarin waktu masuk MTS Berkah, orang tua adik-adik sudah tanda tangan pernyataan siap mengikuti ya tata tertib yang diberikan sekolah di atas materai. Ya, adik-adik kiranya bisa menghormati apa yang sudah dinyatakan oleh orang tua. Yang bawa motor mana nih? Diperbolehkan nggak sama orang tua? Karena apa alasannya? Mana yang bawa motor? Sini yang kemarin yang nabrak truk mana? Mana orangnya? Ya udah, yang paling jelek nabrak kucing, yang nabrak kucing. Mana? Sini. Ayo sini dulu. Ya. Sini. Ayo sini, sebelah sini. Maju ke depan. Ayo maju. Sini biar tahu mana yang nabrak kucing. Gitu ya. Sini, siapa namanya? Biar sudah aja. Kenapa bisa ya, ceritakan kenapa bisa nabrak kucing, nama siapa?
Ya, ayo, waktunya anu nih, ceritakan namanya siapa? Ya, namanya siapa? Hah? Dipegang mic-nya. Ya, baru bicara. Namanya siapa? Hah? Siapa? Latifah. Siapa namanya yang keras? Yang keras. Siapa? Yang keras. Siapa ini? Rini Hanifah. Ya. Apa alasannya naik sepeda motor ke sekolah? Ayo, sampai nabrak kucing. Untung kucingnya masih hidup. Oh nanti. Ya. Ayo. Ceritakan dulu. Kenapa kemarin nabrak kucing? Hah? Alasannya untuk ngebut apa? Buru-buru. Ya, duduk sini. Ya. Baik, adik-adik, semuanya gara-gara buru-buru sudah naik sepeda motor buru-buru. Tapi mulai hari ini kami sampaikan ya ke adik-adik, kiranya tidak menghambat proses belajar mengajar dengan naik sepeda motor. Ya, sepeda motor yang adik-adik gunakanlah pada saatnya nanti ketika usia adik-adik sudah cukup. Kalau memang nanti dari pihak sekolah memanggil orang tua dan dari pihak kepolisian dihadirkan, kami akan hadir ke sini. Ya, mudah-mudahan adik-adik setelah kegiatan ini tidak lagi menggunakan roda 2 dibawa masuk ke dalam sekolah. Ya, paham ya? Paham? Selanjutnya Pak, kalau menggunakan terus secara sembunyi-sembunyi, kalau ditindak, ya sekarang Kota Palangkaraya terkepung oleh yang namanya penindakan secara elektronik. Semua sisi kota ada kamera elektroniknya dan CCTV-nya. Adik-adik melintas masih ada seragamnya seperti itu akan di-capture, di-potret oleh kamera. Nanti kasihan orang tuanya ketika membayar pajak kendaraan bermotor kok banyak dendanya. Karena apa? Karena salahnya adik-adik menggunakan roda 2 belum usianya. Kelihatan ya. Yang selanjutnya apalagi melakukan pelanggaran. Pak, di mana aja Pak? Hampir di tiap lampu pengatur lalu lintas ada. Ya, jadi adik-adik sekarang kalau mau bohong sama bapak ibu gurunya nggak bisa, karena bisa kita putar kembali CCTV yang ada di tiap sudut lampu pengatur lalu lintas dan titik-titik jalan yang ada di dalam kota. Ya, sepeda listrik gunakan pada saat Car Free Day, pada saat di lingkungan saja, tidak di jalan raya. Ada yang pakai sepeda listrik? Sama berbahayanya seperti kendaraan roda 2. Gunakan pada saat Car Free Day, bukan pada saat di jalan. Ya, kedengaran nggak bunyi kalau sepeda listrik? Tidak kebenaran. Baik adik-adik, kiranya itu yang bisa disampaikan. Untuk nantinya adik-adik bisa belajar, tadi sudah disampaikan ke Bu Adiza materi pendidikan lalu lintas baik dari kelas 1 SD sampai ke kelas 9. Nanti ada di perpustakaan atau ada filenya, bisa minta sama ibu gurunya atau bu ustazah ya. Baik adik-adik, sekarang ke depan dulu ya.
Oke, bisa dibuka yang video ya. Untuk terakhir kita nyanyi dulu yang terakhir penyampaian pesan Bapak, jangan lagi menggunakan roda dua, apalagi dibawa masuk ke dalam sekolah. Bisa diputar yang video, bisa diputar video. Ya, adik-adik fokus ke depan ya. Ya, duduknya yang rapi dan siap. Coba duduknya siap, duduk siap. Ya. Fokus dulu. Ya, kita tadi lanjut materi. Tidak boleh Bu ya, kita nyanyi dulu tentang materi tadi. Yang pertama adalah boleh. Ya, coba lagunya sama. Ya, silakan. Ya, cukup. Baik. Nah, oke. Kalau Bapak teriak belajar, jawabnya yes, ya. Pelanggaran, no. Ya, jangan melanggar terus. Nanti kalau melanggar terus, nanti nilai mentalnya turun, akhirnya tidak naik ke. Ya, belajar. Ya, kalau ibadah di sini wajib ya. Ibadah wajib. Ya, belajar yes. Pelanggaran. Oke, tidak boleh ejek-ejekan, tidak boleh pukul. Saling apa tadi? Tolong menang. Belajar. MTS berkah. Oke, MTS berkah. Kompak kan semuanya. MTS berkah. Oke. Ya, cukup. Ya, jangan melanggar terus. Nanti kalau melanggar terus, nanti nilai mentalnya turun, akhirnya tidak naik ke. Ya, belajar. Ya, kalau ibadah di sini wajib ya. Ibadah wajib. Ya, belajar ya. Pelanggaran. Oke, tidak boleh ejek-ejekan, tidak boleh pukul. Saling apa tadi? Tolong menang. Belajar. MTS berkah. Oke, MTS berkah. Nggak kompak nggak semuanya. MTS berkah. Oke.
Ya, cukup dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya materi dari Pak Ade, berarti berakhir pula kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami membagi ilmu dan pengetahuan kepada adik-adik. Terima kasih Bapak Prayakan. Kami mohon maaf atas keterbatasan kami. Semoga apa yang kami sampaikan bernilai ibadah dan bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kanit Dimas Polsek Pahandu Kota Palangkaraya dan Bapak Ade dari Satra Polresta yang telah memberi pemaparan materi dengan sangat jelas. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Ustaz Sohibah. Dengan segala hormat kami persilakan. Doakan Bapak Ade, Ibu Lutfi, Ibu NG ya. Ibu NG mudah-mudahan sehat. Adanya ini sehat, panjang umur, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah karirnya. Mau nggak didatangin lagi? Tiap hari. Tinggal di sini berarti. Masya Allah. Oke, kita doa dulu. Angkat tangannya, tertib, baca qul amin jama'atan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وأمننا لأولادنا وأموالنا وعافية في أجسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ولا تجمعنا جمعا جمعنا مغفورا مرحوما وتفرقا تفرقا معصوما بفضلك يا أرحم الراحمين. اقض حاجاتنا Berikanlah hajat kami ya Allah, khususnya di Yayasan Barokan dan Yayasan Berkah MT dan MTS terpadu berkah, khususnya keluarga besar Satlantas Polresta Palangkaraya. Allahumma istajib du'ana ya mujib as-sa'ilin برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati bersama dengan hikmah, sehingga tiba pada penghujung acara yaitu penutup. Namun sebelum menutup acara ini, saya selaku MC memohon
wabarakatuh. Dan kita foto bersama. Seluruh siswa nanti tentu di sini saja fotonya. Dengan Bapak Ade dan Bapak Lutfi di tengah-tengah. Nanti قمر أطل على البارية منيرا زان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية منيرا زان السماء فكان بدرا نيرا ورحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا يا نبي سلام عليك Sip duduk. Terima kasih Bapak, terima kasih kami. Salim. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih. Langsung duduk. Mohon maaf bila ada salah kata, bukan dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Mohon maaf bila ada salah. Suara yang berubah. Dan dari kami mohon maaf bila ada salah dan perbuatan dari kami. Mohon maaf bila ada salah dan perbuatan dan mohon maaf bila ada salah dan perbuatan dari kami. Terakhir lagi-lagi, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak. Tinggal ada suara saya dirikan nanti as briefing. Dan mohon maaf bila ada salah dan perbuatan dari kami. Mohon maaf bila ada salah dan perbuatan dari kami. Beri tepuk tangan kepada Guru Besar Satlantas Polresta Malang. Terima kasih. يا نبي سلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك